Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-8 dan epistel dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 7-12. Diikat oleh topik atau tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, marhiras ni roha maka tahun barita nauli mangasahon debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12 adalah pelayanan Paulus di Tesalonika. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras ni roha maka tahun barita nauli mangasahon debata. Saudara, kota Tesalonika didirikan sekitar tahun 315 sebelum Masehi oleh raja yang bernama Kassandros dari Makedonia, yang dekat dengan lokasi kota kuno Terma dan 26 desa-desa kecil lainnya. Kassandros menamai kota ini menurut nama istrinya sendiri, Tesalonike, saudara tiri dari Alexander Agung, dan putri Raja Makedonia, anak perempuan Filipus II dari Makedonia.
Di bawah kerajaan Makedonia, kota ini memiliki hak otonomi dan parlemen sendiri serta berkembang menjadi kota terpenting di Makedonia. Setelah jatuhnya kerajaan Makedonia pada tahun 168 sebelum Masehi, Tesalonika menjadi kota merdeka dalam Republik Romawi di bawah kepemimpinan Mark Antony pada tahun 41 sebelum Masehi. Saudara, penduduk kota ini adalah orang Yahudi yang tentu saja anti Kristus. Dan ketika mengabarkan Injil di sana, Paulus mendirikan jemaat Tesalonika ini. Orang-orang Yahudi ini berusaha menghalang-halangi Paulus dan menghentikan pelayanannya. Tetapi Paulus berhasil mendirikan jemaat Tesalonika di sini. Meskipun harus mengalami berbagai-bagai hambatan dan aniaya. Sehingga Paulus harus menyingkir jauh-jauh sampai ke Athena dan Korintus sambil mengabarkan Injil. Di saat Paulus berada di Korintus, Paulus mengutus Timotius untuk menyelidiki keadaan jemaat Tesalonika itu bagaimana. Setelah Timotius ke sana dan mengetahui keadaan jemaat itu, Timotius datang balik lagi menemui Paulus di Korintus dan membawa berita bahwa jemaat di Tesalonika itu masih ada. Selanjutnya Paulus kembali mengutus Timotius ke kota Tesalonika itu dengan membawa surat 1 Tesalonika ini, Bapak Ibu, dengan tujuan untuk mengungkapkan sukacitanya karena jemaat itu masih tetap hidup dan teguh meskipun dia telah pergi meninggalkan jemaat ini. Saudara, jemaat Tesalonika ini terkenal dengan iman yang teguh, yang kokoh, dan yang bersungguh-sungguh. Bagi Paulus, jemaat Tesalonika ini dijadikan sebagai tiruan teladan iman dan hidup kerohanian bagi orang-orang Kristen di seluruh Makedonia. Sebagaimana itu bisa kita baca pada pasal 1 ayat 7. Surat Paulus ini bertujuan agar iman jemaat Tesalonika itu terus semakin berkembang, tidak surut, meski juga harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Untuk itulah Paulus mendorong serta memotivasi mereka dengan membandingkan apa yang dialaminya sendiri, baik pada saat berada di Tesalonika dahulu maupun ketika sebelumnya Paulus berada di kota Filipi menghadapi banyak sekali penderitaan dan tantangan. Mari kita dalami isi pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 sampai 8 khotbah kita ini. Dalam ayat 1-3, Rasul Paulus berjuang memberitakan Injil dengan berani, dengan setia, walaupun ia harus menghadapi orang-orang yang menentang pemberitaan Injil ini. Semangat Paulus tidak kendor walaupun ia berkali-kali harus masuk penjara, Bapak Ibu. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika ketika ia memberitakan Injil di kota Filipi dahulu, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19-24. Tetapi lewat perjuangan berat dan dengan pertolongan Allah sendiri, maka Paulus beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika ini. Dan semua kesaksian ini tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud-maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai oleh tipu daya. Tidak. Pada ayat 4-6, Rasul Paulus melayani dengan hati yang tulus. Dan Allah melayakkan dan mempercayakan Injil kepada Paulus untuk disampaikannya. Paulus tidak bermulut manis. Paulus tidak mencari loba, yakni keuntungan-keuntungan bagi diri sendiri dan bukan mencari pujian, hormat, kebesaran bagi dirinya. Pada ayat 7-8, Rasul Paulus bersikap seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih. Kasihlah yang membuat ia melayani. Bukan hanya dengan kata-kata saja, melainkan mau melayani dengan membagi Injil. Dan juga membagi seluruh hidupnya kepada jemaat itu. Saudara, kita lihat dari uraian itu, bahwa Paulus sungguh-sungguh memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-21. Sesudah Trinitatis, 29 Oktober
2023. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Di mana kunci agar memiliki keberanian untuk memberitakan Injil? Pengajaran pertama, andalkan pertolongan Allah dan lewat perjuangan berat. Saudara, kenapa Paulus sukses memberitakan Injil yang berdampak banyak orang menjadi percaya? Banyak orang yang diselamatkan di Tesalonika ini. Saudara, itu tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Dan itu tidak datang sendiri. Paulus harus berani membayar harga yang mahal. Apa harga yang mahal yang dibayar oleh Paulus? Harga mahal yang harus dibayar oleh Paulus adalah dia harus rela menghadapi ujian iman. Dia harus rela diterpa oleh berbagai-bagai kesukaran, penderitaan, dan aniaya. Sebelum pergi menuju ke Tesalonika juga, Paulus harus mengalami banyak penderitaan di Filipi. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 16 ayat 22-24, di sana dicatat pengalaman Paulus yang begitu sakit sekali. Orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, semuanya itu bisa dilalui oleh Paulus dengan membuahkan hasil yang indah, yakni kelahiran jemaat Tesalonika yang kuat dan yang mampu meniru Paulus juga. Di mana dan apa kunci keberhasilan Paulus yang patut kita tiru, kita teladani dalam khotbah ini, Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah pada ayat 2. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudara, pengalaman Paulus ini menjadi motivasi yang tinggi, yang kuat bagi kita. Apa dan dimanapun kita melayani, baik di tengah-tengah pelayanan gereja, pelayanan kerohanian, maupun di tengah-tengah pekerjaan sehari-hari kita, baik itu di tengah-tengah pemerintahan, di berbagai-bagai perusahaan kecil atau besar, atau melayani di tengah-tengah berbagai-bagai macam organisasi masyarakat. Ya, meskipun mungkin saja tidak sampai didera, di penjara, dibelenggu seperti Paulus ini, tetapi yang pasti kita berhadapan dengan berbagai-bagai macam tantangan, pergumulan, hambatan, dan berbagai-bagai rintangan, juga berbagai-bagai kemelut hidup. Nah, mari kita seperti Paulus ini, Bapak Ibu, berani membayar harga. Apa harga yang harus kita bayar? Kita tidak boleh putus asa, itu harganya. Kita tidak boleh mengeluh ataupun bahkan berhenti bekerja. Terutama jangan berhenti melayani Tuhan. Meskipun banyak yang tidak menyukai kehadiran ataupun pelayanan kita. Justru sebaliknya, kita harus semakin giat mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawab kita. Dan roh atau semangat kerja kita juga harus tetap semakin berkobar bagi pelayanan kepada jemaat dan apalagi pelayanan kepada Tuhan. Selain lewat perjuangan berat, maka teladanilah Paulus yang senantiasa mengandalkan kuasa dan pertolongan Allah. Kita harus sungguh-sungguh mempedomani topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023 ini. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhirasni roha maka tahun barita nauli mangasahon debata. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, miliki dan terapkan berbagai sifat karakter hidup Paulus dalam hidup dan pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, lewat nats khotbah kita ini, kita dapat belajar dari tipe, dari sosok hidup Paulus yang dapat kita terapkan dalam semua lapangan hidup dan dalam semua bidang pekerjaan atau pelayanan yang sedang kita tekuni saat ini. Meski Paulus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan, hambatan, bahkan perlakuan kasar, keji, hingga mengalami kesengsaraan berat, tetapi tidak membuat Paulus itu menyerah.
Sebaliknya, bagi Paulus, semua tantangan-tantangan itu justru menjadi peluang untuk berkembang, untuk memiliki semangat juang yang kuat. Saudara, semangat dan motivasi pelayanan Paulus tidak pernah surut di saat semua orang di sekitarnya membenci dan mencurangi dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita telusuri berbagai-bagai sifat karakter hidup Paulus yang perlu dan harus kita terapkan dalam hidup serta dalam semua pekerjaan kita, baik di tengah-tengah pelayanan gereja maupun di luar gereja. Apa? Pertama, Paulus tetap berfokus untuk mensukacitakan hati Allah, bukan sebaliknya untuk mensukacitakan dirinya atau manusia. Bukan. Saudara, kalau kita bertekad untuk mensukacitakan Allah dan bukan mensukacitakan manusia, maka dalam semua pekerjaan dan pelayanan kita itu tidak akan harus ambil muka supaya kita dipuji-puji orang. Oh, kita menjauhkan hal-hal yang bersifat ambil muka itu. Tidak hanya di hadapan kepala bagian saja, kepala kantor saja kita baik, di hadapan jemaat kita baik, tetapi di luarnya itu, jika tidak lagi berhadapan dengan mereka, kita sudah main-main dengan iman kita. Kita tidak lagi bersungguh-sungguh melayani atau bekerja. Oh, jangan seperti itu. Kedua, Paulus tidak pernah bermulut manis. Apa artinya kalau disebut bermulut manis itu? Bermulut manis artinya hanya di mulut saja kita manis, enak didengar orang. Tetapi apa yang kita ucapkan dengan manis-manis itu tidak selalu sama sesuai dengan yang kita kerjakan, dengan hidup kita sehari-hari. Orang yang bermulut manis itu, Bapak Ibu, selalu ada saja hal-hal yang tersembunyi di balik ucapannya yang manis itu. Mulut manis dia itu buat untuk mengelabui orang. Jadi percis seperti pepatah lama yang sering kita dengar, ada udang di balik batu. Hindarilah sifat-sifat seperti ini, Bapak Ibu. Ketiga, Paulus tidak pernah bermaksud loba. Nah, di dalam diri orang yang bermaksud loba itu, Bapak Ibu, ada kecenderungan bekerja atau melayani hanya demi uang, hanya mendapatkan rezeki saja, hanya untuk mementingkan keuntungan semata-mata. Ini yang berhati loba. Tidak berarti bahwa kita tidak menghendaki adanya uang, keuntungan, atau hasil pekerjaan, berkat-berkat. Bukan. Uang adalah berkat Tuhan, dan itu datang dari hasil jerih payah kita. Maka bekerjalah sehingga pekerjaan itu akan membawa berkat-berkat, bahkan membawa uang, harta. Itu sebabnya Yesus berkata pada Matius pasal 10 ayat 10, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Keempat, Paulus tidak pernah mencari pujian dari manusia. Kalau orang memuji kita karena ada hal-hal yang luar biasa yang kita hasilkan, maka itu adalah sangat-sangat wajar sekali. Tetapi target utama bukan untuk pujian. Hasil usaha kita harus kita usahakan maksimal. Tetapi semuanya itu adalah karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berhasil. Kalau orang pun memuji kita karena buah hidup yang kita hasilkan yang secara maksimal tadi menjadi berkat bagi orang dan kita dipuji, maka itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Biarlah keberhasilan kita itu menjadi pujian, menjadi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Sebab Tuhan itulah sumber segala keberhasilan kita. Kelima, dalam semua pelayanan Paulus, dia selalu berlaku ramah. Saudara, ucapan selalu berdampak dua. Ada positif, ada negatif. Berdampak positif apabila ucapan yang kita sampaikan itu terkontrol, terpelihara, tidak memancing-mancing emosi atau kebencian bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, bisa berdampak negatif apabila ucapan kita tidak terkontrol. Ucapan-ucapan kita itu bisa menimbulkan sakit hati, kebencian bagi orang lain. Saudara, mari kita seperti Paulus ini, bersikap lemah lembut. Ada saatnya marah. Orang yang lemah lembut itu tidak selamanya lembut-lembut, tidak. Ada saatnya marah, ada saatnya keras dan tegas. Kita bisa mengatur bicara kita di semua keadaan dan kondisi untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir, keenam, Paulus penuh kasih sayang seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya.
Seorang ibu, Bapak Ibu, rela tentunya mengorbankan segala sesuatunya bagi anaknya, toh. Mengorbankan waktunya, uangnya, hidupnya, dan apapun yang dia miliki untuk kebaikan anak-anaknya akan dia pertaruhkan itu. Itu seorang ibu. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam pelayanan-pelayanan, maka Bapak Ibu, kita perlu seperti seorang ibu, mau rela mempertaruhkan apa yang kita miliki demi pelayanan, demi pekerjaan, demi tanggung jawab yang kita emban. Saudara, kalau kita memiliki keenam-enam sifat karakter dari hidup Paulus itu, maka kita yakin akan memiliki juga keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marahiras ni roha, maka tahun berita nauli, mga sahon debata, sebagaimana topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Pengajaran ketiga, iman harus terus bertumbuh dan berkembang. Saudara, mari kita perhatikan iman jemaat Tesalonika yang terus-terus bertumbuh meskipun Paulus harus meninggalkan jemaat ini karena dia diusir dan dituduh membuat keributan di Tesalonika. Iman jemaat Tesalonika itu bisa bertumbuh, Bapak Ibu, meskipun pengasuh rohaninya, bapak rohaninya yaitu Paulus tidak bersama mereka. Sebagaimana kita temukan dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, di sana ditulis, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, iman jemaat Tesalonika tidak tergantung kepada pembimbing rohani, bapak rohani, pengasuh iman mereka tidak tergantung kepada Paulus. Tetapi ada usaha mereka untuk menjaga diri, untuk menjaga iman, untuk mengembangkan kerohanian mereka sehingga bertumbuh dengan baik sebagaimana dilaporkan oleh Timotius kepada Paulus. Saudara, inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani hidup, dalam mengembangkan kerohanian kita. Iman kita harus semakin bertumbuh dan bertambah-tambah meskipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Iman kita tidak boleh statis, Bapak Ibu, dan tidak harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain, termasuk kepada pembimbing rohani atau para pelayan, penatua, bahkan pendeta gereja kita. Betul, bahwa sama seperti jemaat Tesalonika, maka iman kita juga belum sempurna. Masih ada banyak masalah dan kekurangan-kekurangan kita. Kita masih berhadapan dengan para pengacau dan orang-orang jahat di sekitar kita. Tetapi, seperti jemaat Tesalonika juga, maka kita harus berusaha sepenuhnya terus-menerus berjuang agar kita dapat bertumbuh di dalam iman. Pakailah dan gunakanlah setiap sarana dan prasarana yang ada untuk menumbuhkan iman kita, baik lewat lembaga formal gerejawi di mana kita bernaung, misalnya dengan kerajinan beribadah malam minggu, mengikuti pertemuan-pertemuan dan persekutuan-persekutuan rohani, maupun lewat berbagai-bagai fasilitas alat komunikasi yang semakin berkembang di zaman modern ini, lewat HP, laptop, medsos, atau juga YouTube dan lain-lain yang bisa menolong kita. Semua itu bisa menjadi guru yang baik dan sarana yang menguntungkan bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Meskipun tentunya harus hati-hati juga, karena dengan menggunakan alat-alat modern seperti itu juga ada-ada saja yang bisa merusak iman kita. Makanya harus hati-hati betul. Dan selagi ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan yang ada itu untuk melayani. Banyak cara-cara kita untuk melayani, Bapak Ibu, banyak sekali dengan berbagai-bagai kemampuan yang ada pada kita. Janganlah melayani hanya melalui kata-kata saja, melainkan kita harus melayani melalui seluruh kehidupan, aktivitas, dan juga kebaikan-kebaikan kita kepada semua orang yang dekat dengan kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja kita. Milikilah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah
marhiras ni roha, maka tahun barita nauli, manga sahod debata sebagaimana topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ke-21 sesudah Trinitatis 29 Oktober 2023 dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8, agar semakin banyak orang yang memiliki keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras ni roha, maka tahun barita nauli, manga sahod debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Sama seperti jemaat Tesalonika dalam khotbah ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan agar kami mampu menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan di sepanjang hidup kami. Ada banyak karakter dari Paulus yang perlu harus kami teladani, kami praktekkan dan aplikasikan dalam hidup kami, supaya dalam semua pelayanan kami tidak mau ambil muka, tidak perlu harus bermulut manis ataupun berusaha untuk mencari loba material saja dari semua pelayanan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjauhkan sepenuhnya mencari pujian, hormat, kemuliaan bagi diri kami, tetapi biarlah kami seperti seorang ibu yang berjuang untuk segala sesuatunya demi anaknya, demi yang kami layani, demi jemaat yang Kau pertanggungjawabkan kepada kami. Tolong kami Bapa, supaya kami dapat terus senantiasa bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanan dan iman. Berkati juga hamba-Mu di dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya dan semuanya, demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.